Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan nama saya Ki Ramadan dari kelas 3B Sistem Informasi Unsika dengan NPM 2210631250045. Di sini saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan judul itu kita ingin membahas aplikasi eh, peer-to-peer lending ya, dan saya akan menggunakan aplikasi Investri. Namun sebelum kita masuk ke eksekusi aplikasinya, di sini saya akan membacakan sedikit sejarah atau pengertian dari Investri. Nah, jadi Investri ini didirikan awalnya pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu platform peer-to-peer lending terkemuka di Indonesia. Mereka berfokus pada pembiayaan untuk UKM usaha kecil dan menengah dan berusaha untuk membantu pengusaha kecil dan menengah mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Lalu Investri adalah sebuah perusahaan fintech peer-to-peer lending yang sudah beroperasi di Indonesia. Peer-to-peer lending juga adalah model bisnis di mana individu atau perusahaan dapat meminjamkan uang kepada individu atau perusahaan lain melalui platform online. Investri memfasilitasi pinjaman antara peminjam yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin memberikan pinjaman dalam bentuk crowdfunding. Oke, mungkin itu sedikit pengertian dan sejarah dari si peer-to-peer lending ini dan aplikasinya itu Investri. Nah, oke, langsung aja kita ke aplikasi atau ke webnya. Di sini saya akan menggunakan web ya, ke web si Investri. Oke, kita sebentar saya izin share. Oke, di sini sudah terlihat ya investri.id untuk website-nya dan sebenarnya juga ada web aplikasinya, cuman saya akan menggunakan web agar lebih mudah. Nah, di sini Investri ini sudah pasti sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan sini juga bisa masuk sebenarnya, cuman saya tidak berani karena ini web atau aplikasi pinjaman ya. Saya tidak mau eh, mengambil resiko tersebut. Namun saya akan sebisa mungkin menjelaskan fitur-fitur penting yang ada di Investri ini. Oke, di sini juga ada beberapa pemberitahuan atau flyer di sini juga ya. Kan aplikasi Investri ini peer-to-peer lending itu mirip-mirip sebenarnya seperti pinjaman online ya. Nah, Investri ini adalah marketplace lending. Lending itu sebenarnya artinya meminjam atau ya meminjam lah ya. Lend itu pinjam, lending itu meminjamkan hingga solusi bisnis secara digital bagi UKM sebagai pionir fintech lending yang berdiri lebih dari 5 tahun. Investri telah berevolusi dari hanya berupa marketplace bagi mereka yang ingin mengajukan dan memberikan pinjaman menjadi sesuatu yang lebih berdampak. Platform yang menawarkan solusi bisnis secara digital kepada para pegiat UKM melalui produk-produk pinjaman yang berfokus pada rantai pasokan serta menyediakan alternatif lain bagi masyarakat yang ingin memperoleh imbal hasil secara lebih nyaman dan bijak. Semangat kami adalah untuk terus bertumbuh bersama borrower dan lender dan para pemangku kepentingan lainnya. Mewujudkan cita-cita besar inklusi keuangan Indonesia. Ya, ini sedikit intro aja sih atau informasi sedikit tentang si peer-to-peer lending investor ini. Di sini juga ada keunggulan Investri ya. Yang pertama adalah ada untuk dari pendanaan ya. Imbal hasil atraktif hingga 20% atau P.A, risiko yang terukur, lalu proses mudah dan 100% online, pendanaan mulai dari 10 juta. Betul. Turut bagian dari pemberdayaan UKM dengan menjadi lender di Investri. Ini untuk yang baik kita yang menjadi lendernya ya, atau yang jadi mendanakan. Nah, untuk orang yang meminjam, yaitu biaya yang terjangkau mulai dari 0,9% per bulan. Proses mudah dan cepat, transparan, tanpa jaminan aset tetap. Temukan solusi modal kerja penuh, manfaat dengan menjadi borrower di Investri. Ini misalnya kita ingin meminjam, jadi kita bisa langsung berikan pendanaan atau sorry, uh, berikan uh, sorry, berikan pendanaan atau ajukan pinjaman. Nah, di sini juga ada portofolio Investri sekitar 2,256 triliun jumlah fasilitas pinjaman sejak berdiri, lalu ada nilai pinjaman yang tersalurkan sudah 14,40 triliun, lalu nilai pinjaman yang lunas sekitar 13,13 triliun, lalu nilai pinjaman outstandingnya itu 488,76 miliar.
Nah, di sini jumlah borrower di Investri itu sudah mencapai di angka 88.420. Lalu di sini juga ada jumlah borrower yang aktif yaitu 40.306. Lalu juga ada jumlah pinjaman yang tersalurkan sejak berdirinya 85.654. Lalu di sini juga nilai pinjaman yang tersalurkan yaitu 1,66 triliun. Nah, jumlah pinjaman yang lunas juga ada 45.904. Rata-rata tingkat imbal hasil yaitu 18,6%. Rata-rata waktu pinjaman terkadang 4 hari. Jumlah pinjaman untuk dan didanai ada 25. Nah, ini juga ada kata-kata mereka ya tentang aplikasi atau web investor ini seperti lahir saat pandemi perusahaan kami sudah pasti pokoknya investor ini sangat berefek ya bagi untuk UKM yang benar-benar butuh dana untuk memulai bisnis seperti itu. Jadi eh, bisa mengajukan pinjaman di sini. Cuman untuk kita yang ingin berinvestasi, namanya juga investor ya, investasi ke UKM-UKM ini juga bisa. Jadi misalnya, jadi ini si investor ini sebenarnya cuma jadi alat tengah atau third party-nya sekali lagi. Jadi misalnya saya mau mengajukan dana, nanti ada orang yang ingin, wah ini kayaknya bisnis yang menjanjikan, saya ingin mendanai ini seperti itu. Nanti kita dapat dananya, kita mengolah dana tersebut, nah nanti untungnya itu dibagi beberapa persen ke si orang yang meminjamkan duit seperti itu. Oke, kita langsung aja ke marketplace. Nah di sini ada pendanaan ya atau orang ingin orang yang mau kita bisa kasih pinjaman atau danain ya. Ini kita ambil aja yang ini yaitu retail buyer financing produk ya. Dan imbal hasil A plus 12% P.A. Sisa pendanaan 1 juta lagi. Kita coba danai aja ya. Nah di sini nama peminjamnya itu YWHF ya mungkin nama samaran ya atau nama-nama sih seperti itu. Dia ingin meminjam atau minta pinjaman sekitar 1 juta jatuh tempo 6 April 2024. Industrinya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pelunasan sekaligus jangka waktu 120 hari. Nah, ini sini kita bisa ngasih jumlah pendanaan misalnya 110.000 deh. Oh, nilai pendanaannya mulai 10 juta hingga 2 miliar segitu. Oke. Jangka waktunya 120 hari. Ya kita bisa misalnya ngasih hitungan. Nah, proyek imbal hasil pendanaannya, misalnya kita naruh 1 miliar. Nah, duit yang kita dapatkan kemungkinan sekitar 40 juta untungnya seperti itu. Ya, ini cukup web yang cukup bagus ya untuk orang-orang yang ingin melakukan eh, eh, saham, sorry, untuk investasi ke UKM-UKM. Silga, Reksadana Forlander, ini kinerja lebih dari kinerja 1 tahunnya itu 4,27%, tanggal peluncuran 11 April 2008, NAB-nya 1.796, tanggal NAB 7 Desember 2023, total dana kelolaan itu 4,1 triliun, periode investasinya kurang dari 1 tahun dengan PT-nya itu Bank DBS Indonesia. Ini juga ada principal cash fund, lalu di sini juga ada SBN Retail, sorry kalau menarik. Oh, mungkin nge-lag, oke, sorry. Oke, langsung aja ini ada sini juga ada tab-tab. Jadi semua pendanaan, semua pinjaman, coba nih kita ke semua pinjaman nih. Nah, ini ada cara menjadi borrower di Investri ya, atau menjadi borrower di Investri itu keuntungan apa aja? Yaitu biaya yang terjangkau mulai dari 1% per bulan. Dapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif. Berdasarkan sistem kredit scoring modern, lalu transparan, tidak ada beban biaya dan prosedur yang tersembunyi. Anda pun bisa berdiskusi secara langsung dengan tim. Lalu proses mudah dan cepat, tawarkan pinjaman kapanpun Anda membutuhkannya. Lalu ada alurnya juga. Ya, yang pertama, ajukan pinjaman. Anda mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan bisnis Anda, tim investasi akan melakukan analisis dan persetujuan. Lalu ada pinjaman terdanai. Jika disetujui, pinjaman Anda akan ditawarkan di marketplace untuk kemudian dipilih dan dinilai oleh lender. Lalu selanjutnya adalah bayar pinjaman tepat waktu. Anda mengembalikan pinjaman melalui investasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di sini juga ada produk-produk pinjaman sesuai kebutuhan bisnis Anda. Misalnya ingin minjam untuk bayar financing kah, atau working capital term loan, atau invoice
Financing. Buyer financing adalah produk pinjaman bagi pemilik grosir dari perusahaan retail besar. Sedangkan working capital term loan, produk pinjaman berupa modal kerja yang memanfaatkan keunikan bisnis peminjam. Lalu invoice financing, sini produk peminjam yang menggunakan invoice sebagai jaminannya. Juga ada kata-kata mereka tentang interest rate. Ini juga ada invoice financing ya, bro. Terus ada pinjaman usaha mikro. Sebenarnya di aplikasi investor ini cukup jelas ya dan cukup bisa untuk dipahami. Namun saya akan mungkin membahas beberapa eh, informasi-informasinya saja yang penting. Nah, di sini ada cara kerja si peer-to-peer lending. Jadi beberapa persen dari borrower ke peer-to-peer marketplace lalu ke lender, ya pokoknya duitnya tuh akan putar terus seperti ini. Ya ini. Seorang teman ingin meminjamkan dana tapi segan ia memutuskan mencoba bantuan kepada bank namun terkena si peer-to-peer lending ini gampang. Nah, borrower itu yang pertama yang pasti mengajukan pinjaman, analisis dan persetujuan membayar pinjaman. Lalu pendana menelusuri marketplace, mendanai pada tawaran pinjaman dan menerima pengembalian pinjaman seperti itu. Mengapa? Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan yang bisa kita baca dari borrower itu bunga yang kompetitif, yang seperti saya sudah bilang juga. Proses cepat 100% online, biaya hanya muncul saat pinjaman berhasil didanai, lalu lender, leluasa mendanai di mana dan kapan saja, resiko yang terukur, nilai minimal pendanaan mulai dari 10 juta. Nah, ini di sini juga ada mulai kita bisa berapa pinjaman yang ada bukan atau situs yang mendanai di mana seperti itu. Hmm. Di sini misalnya kita ke bagian semua pendanaan ya. Nah, ini beberapa keuntungan dari lender jadi investor yaitu imbal hasil aktif hingga 20% P.A, lalu resiko pendanaan yang terukur, lalu asal mendanai di mana dan kapan saja, lalu proses mudah 100% online, kelola portofolio pendanaan Anda secara mandiri, manfaat tambahan berupa referensi. Nah, di sini ada pendanaan pinjaman, pendanaan sesuai preferensi Anda. Nah, di sini ada pendanaan pinjaman, SBN Retail, Reksadana for Lender, seperti itu. Dan dan web investor ini juga ada aplikasinya ya. Jadi kita nggak usah buka di web juga sebenarnya bisa. Cuman saya emang menggunakan web aja agar lebih gampang. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari eksekusi aplikasinya. Namun sebelum saya menyelesaikan Zoom meeting ini, saya akan membacakan komponen utama dari sistem Investri. Oke, seperti tadi sudah saya bilang, kalau Investri ini ya platformnya sudah pasti online ya, memungkinkan lender dan borrower untuk berinteraksi satu sama lain. Lender dapat mencari pinjaman yang sesuai preferensi mereka dan borrower dapat mengajukan pinjaman. Lalu ada sistem kredit scoring, Investri menggunakan sistem kredit scoring untuk menilai kelayakan kredit borrower. Sistem ini menggunakan berbagai faktor seperti laporan kredit, pendapatan, dan aset untuk menentukan tingkat risiko borrower. Lalu ada sistem mitigasi risiko, Investri menerapkan berbagai sistem mitigasi risiko untuk melindungi lender dari risiko gagal bayar. Sistem ini meliputi asuransi pinjaman, kolektibilitas, dan penagihan. Lalu saya akan membahas tentang sistem keamanan yang ada di Investri ya. Yang pertama itu ada enkripsi data. Investri menggunakan teknologi enkripsi data untuk melindungi data penggunanya dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya ada firewall. Investri menggunakan firewall untuk memblokir akses dari sumber yang tidak dikenal. Lalu selanjutnya ada antivirus. Investri menggunakan antivirus untuk melindungi data penggunanya dari malware. Selanjutnya ada kebijakan keamanan. Investri memiliki kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data penggunanya. Kebijakan ini mengatur penggunaan data pengguna dan akses ke data pengguna. Jadi ya kesimpulannya si Investri ini emang aplikasi atau web yang cukup mudah untuk kedua belah pihak, mau dari borrower atau lender itu akan dipermudah oleh Investri ini. Si borrower bisa mendapatkan pinjaman untuk membuka usaha dan si lender atau yang memberi pinjaman itu juga bisa mendapatkan atau jatuhnya investasi ke orang yang mempunyai usaha kecil menengah seperti itu. Dan platformnya berbasis online, jadi bisa tercatat oleh sistem dan nggak main asal-asalan juga gitu investasinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan tentang si Investri. Sorry,
yang bisa saya bahas tentang peer-to-peer lending dan saya menggunakan aplikasi atau web Investri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Nama saya Kira Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.